Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul mab'utsul karim. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini cuaca cukup cerah setelah beberapa malam kemarin hujan cukup rata dan awet. Jadi apapun kita syukuri, insya Allah hujan kita syukuri sebagai rahmatnya. Malam hari ini cerah juga kita syukuri sebagai rahmatnya. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa meridhoi kita semua dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah juga kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya, siapapun yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang pada malam hari ini bersama-sama berkumpul pada majelis yang mulia ini insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir kita. Pekan lalu kita mengkaji surat Al-Humazah. Kita teruskan naik saja. Kalau dari belakang naik itu adalah surat Al-Asr, tapi kita sudah pernah bahas dulu surat Al-Asr, jadi kita naik lagi. Malam hari ini kita insya Allah akan mengkaji surat At-Takatsur. Nah, malam hari ini nanti masih ada munasabahnya dengan surat Al-Humazah, yaitu surat At-Takatsur. Ada irisan tema yang dari dua surat ini nanti bisa kita ambil benang merahnya, bagaimana kita harus bersikap sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran, utamanya dari dua surat ini. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, Alhaakum At-Takatsur. Jadi ini ada tiga kata. Alhaakum At-Takatsur. Ini ada tiga kata. Alha itu berasal dari kata lahwun. Apa itu lahwun? Kan dunia ini hanya innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Firman Allah dalam ayat yang lain. Sesungguhnya dunia ini hanya permainan dan sendagurau. Lahwun itu sendagurau. Lahwun itu sendagurau. Kesenangan semu yang sifat sendagurau itu adalah melenakan. Jadi nonton sinetron itu melenakan enggak? Ya, malam ini Ikatan Cinta sudah sampai episode berapa? 11 enggak tahu. Drakor apa kae tekan episode piro? Naruto Shippuden wis rampung, Bro. Rampung suwe ya. Sing ra rampung-rampung iki. Ya. Ketok tuh milenial. Generasi cinta. Mohon maaf generasi kolonial. Sing penting aja ghosting ya. Tekan ngendi mau terusan dadi ilang iki. Casting ya. Alhaakum, alha melenakan. Kum itu kalian. Alha ini kata kerjanya, kum ini objeknya. Jadi mohon maaf. Oh ya, objeknya betul ya. Predikatnya alha, objeknya kum kalian. Telah melenakan kalian. Subjeknya apa? At-Takatsur.
Apa itu at-takasur? Bermegah-megahan. Dari kata apa ini? At-takasur itu dari kata kasuro. Nanti akar kata yang sama melahirkan kata al-kausar. Kita ketika membahas al-kausar, apa arti al-kausar? Inna a'thainakal kausar. Masih ingat apa artinya? Sungguh kami telah berikan kepadamu apa al-kausar? Nikmat yang banyak. Kausar dari kata kasuro. Kasuro artinya banyak. Al-kausar nikmat yang banyak. At-takasur saling banyak-banyakan. Saling bermegah-megahan, saling membangga-banggakan, saling berlomba-lomba untuk akeh-akehan apa? Ya akeh-akehan bondo, misalnya seperti itu. Kasur ya. Dulu ada pencipta lagu anak-anak namanya Pak Kasur. Siapa nama Pak Kasur aslinya? Pak Kasur itu kalau tidak salah namanya Suryadi lengkapnya. Suryadi kalau nggak salah. Panggilannya Sur. Panggilannya Sur. Nah, dia itu suka dunia anak-anak. Di dunia anak-anak dia karena yang dibina anak-anak manggilnya Kak Sur. Kak Sur ini lama-lama makin dewasa, kemudian dia menikah dan kemudian dia punya anak dan seterusnya. Pangkatnya naik dari Kak menjadi Pak. Dipanggillah Pak Kak Sur. Jadi Pak Kasur. Jadi Pak Kasur itu asbabun nuzulnya Pak Kasur. Ya. Kalau negara paling tua di dunia itu kan Yunani dan Bangladesh kan. Itu mbarep ya. Yunani dan Bangladesh itu negara mbarep. Yu karo Bang. Yunani dan Bangladesh itu negara paling tua. Ya kembali ya, saya cuma menyampaikan Pak Kasur itu biar ingat makna takasur itu ya. Jadi kalau nanti lupa takasur apa kelingan Pak Kasur terus kelingan akeh-akehan mau. Ya, kasuro yaksuru kasirun. Wallahu alam kalau Ibnu Katsir itu disebut Ibnu Katsir, wallahu alam ini dari kasir ini kasir apanya atau mungkin banyak ilmunya atau banyak ini wallahu alam. Biasanya kan itu dalam tradisi orang Arab itu ini apa namanya gelar ya, seperti itu. Baik, alhaqum at-takasur. Berbanyak-banyakan bermegah-megahan itu telah melenakan kalian. Melenakan dari apa? Melenakan dari berbuat baik, melenakan dari zikir kepada Allah, melenakan dari apa namanya keinginan untuk mendekat kepada kebaikan. Intinya kalau kemarin Al-Humazah itu bicara tentang orang yang suka mengumpulkan harta, at-takasur berbicara tentang berbangga-bangga dengan harta yang dikumpulkannya. Ya, dalam realita kita sehari-hari biasanya kita temukan enggak kondisi seperti ini? Yo tonggone iki tuku motor anyar ngono kene pengene tuku padha tuku motor sing luwih apik. Tonggone ngreyen sepeda saya musim goes ta saiki. Kene ya padha gitu. Dan kemudian terjadi berbangga-bangga, bermegah-megahan. Gunamu apik ngono aku gitu. Bahkan kalau ceritanya asbabun nuzulnya dulu disebutkan ada dua versi ya. Ada yang menyebut surat ini Makkiyah, ada yang menyebut surat ini Madaniyah. Dalam versi yang menyebut para ulama yang menyebut surat ini Madaniyah, ini bercerita tentang dua kabilah dari kaum Ansor gitu ya. Ada kayak Ansor itu kan suku gitu, terus kemudian ada sub-sub sukunya gitu. Nah, dua kelompok ini itu suka bersaing gitu loh. Suka bersaing ini bukan hanya sekedar personal, misalnya saya sama Mas Latif. Ngono kowe duwe apa? Aku saiki duwe iki lho kowe duwe apa? Bukan, tetapi sampai pada antar bani, antar trah. Ini antar kampung lah katakanlah gitu ya. Antara Tanjung Gunung karo Tanjung Harjo misalnya.
Wah, cah-cah Tanjung Gunung ki nek nang nggon aku ki ana wong wong sugih tenan duwe mobil 3, duwe pit 7, duwe sawah ngono. Terus wong Tanjung Harjo komentar, nang nggon aku ya ana ngono kuwi, luwih akeh. Ya seperti itu. Itulah manusia gitu kan. Dari dulu sampai sekarang sama gitu loh. Wah, nggon aku ana wong ngene-ngene, nggon aku ya ana gitu kan. Bahkan sampai kemudian ini tidak hanya cerita tentang orang yang hidup. Wes saiki awake dhewe ning kuburan. Sampai ditunjuk, iki wong nggon aku mbiyen pas urip ngene iki. Yang kampung satunya juga sama, nggon aku ya ana kae lho wonge. Sampai seperti itu. Maka kemudian turunlah alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Satu makna. Apa namanya? Kalian itu terlenakan dengan saling akeh-akehan tadi, saling berbangga-bangga tadi, bahkan sampai tekan kuburan pun orang yang sudah mati kalian banggakan. Ini makna yang eksplisit. Tetapi ada makna yang implisit sesungguhnya. Kalian itu tidak akan pernah berhenti itu berbangga-bangga akeh-akehan itu sampai kalian mengunjungi zurtum, sampai kalian ziarah ke makobir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Apa artinya makna yang kedua? Sampai kalian mati. Kita akan saling berbangga-bangga, saling akeh-akehan, saling berlomba-lomba menumpuk harta, ya di al-humazah ya, menumpuk-numpuk harta. Kapan berakhirnya? Saat mati. Dalam surat Al-Hadid disebutkan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Jadi kalian semua itu akan saling berbangga-bangga, saling okeh-okehan, saling lomba-lomba ngumpulke kekayaan, materi dunia dan seterusnya, yang semua perbuatan itu melenakan kalian dari berbuat baik, melenakan dari zikir, melenakan dari ibadah, melenakan dari mencari ilmu dan seterusnya. Kapan berakhirnya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian nyemplung neng kuburan. Nek wis nyemplung neng kuburan lagi rampung anggone. Ya itu tadi. Saling berlomba-lomba ngumpul ke harta tadi. Dan ini sebenarnya kalau kita tidak hati-hati, ini saya menasihati diri saya pribadi sesungguhnya, ini juga kita melakukan itu gitu kan. Coba nek awake dhewe ketemu karo kanca lawas. Kalau ketemu karo kanca lawas itu ngobrol kita apa coba? Mas kowe saiki nang ndi nyambut gawemu apa? Nang ndi? Nang kono. Wih, motormu apa nggonamu dhewe to? Terus misalnya, wah anakmu wis piro gitu kan. Dan seterusnya. Yang dibangga-banggakan kan apa? Zutina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Dibuat indah dalam pandangan mata manusia itu apa saja? Hubbus minan nisa, wanita, anak-anak, harta yang dikumpulkan dan seterusnya. Wah saiki omahmu nang ndi? Nang perumahan iki, omahku nang kampung iki gedene sepiro? Omahku sakmene lho gitu. Dan anakmu piro? Nah, bojomu piro misalnya gitu. Ya. Ya kan? Ya. Bojomu piro siji werung duwe. Ya kan? Padahal nikah itu syaratnya namung kalih. Kalih sinten ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Saling berhubungan hatta zurtumul maqabir. Maka kemudian ayat berikutnya Allah menyampaikan kalla. Apa kalla itu kemarin artinya? Sekali-kali. Yo aja ngono. Ya kan? Apa namanya kalau yang dalam Al-Humazah kemarin makna yang lebih tepat tidak semudah itu gitu. Ya kan? Tidak semudah itu Ferguson. Ora ngono kuwi. Apa yo aja ngono, ya kan? Kalla saufa ta'lamun. Saufa artinya apa? Pasti. Mbok yo aja ngono. Sampeyan kabeh iku mengko bakale ngerti. Summa kemudian kalla. Sekali lagi jangan aja ngono, jangan aja ngono. Malah dadi ya. Malah dadi ngono. Sekali-kali aja ngono. Sepisan meneh tak balani aja ngono. Jadi kalimat ini diulang dalam 2 ayat. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu loh, kalian itu nanti semua bakal ngerti. Summa kalla saufa ta'lamun.
Banjur ojo sepisan-pisan ngono, kalian akan mengetahui. Mohon maaf, kalau ada sesuatu disampaikan berulang-ulang artinya apa? Ada penegasan di sana. Ya kan? Kalau ini para ahli tafsir menyebutkan ini peringatan setelah peringatan. Maksudnya apa? Penegasan. Ya kan? Kita kalau ngobrol itu kalau ada sesuatu yang ditegaskan itu kan biasanya diulangi. Gitu. Misalnya, Mas, mengko nek lewat kono hati-hati ya dalane licin. Nggih, Pak. Gitu. Mas, nek lewat kono hati-hati lho ya dalane licin. Iya. Ya, maksudnya apa? Diulang gitu. Biar informasinya tegas. Ya kan? Kalian nanti akan mengetahui apa? Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Apa yang diketahui nanti di belakang dijelaskan, tetapi Allah menyampaikan summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan gitu dong, ojo ngono. Kalla tadi ya. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kalian itu mengetahui dengan ilmu yang yakin, la tarawunnal jahim. Perhatikan ini. Lanya panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Pendek ya. La tarawunna. Lanya pendek artinya apa? Pasti, niscaya, sungguh. Nek tidak itu lanya panjang. Ya, makanya perhatikan ini kalau salah baca artinya berubah. Dan perhatikan di sini. La pendek artinya sungguh, taro itu artinya melihat. Ro'a yara ru'yah. Ro'a yara ru'yah artinya apa? Melihat. Artinya melihat. Makanya kalau awal bulan Ramadan biasanya ada ru'yah itu artinya melihat bulan. La tarawunna. Nah, setelah ro belakangnya ada nun. Nunnya ini nun apa artinya? Nun taukid. Nun taukid itu menegaskan. Jadi ada dua penegas. La dan na. Artinya mirip. Sama-sama menyungguhkan, memastikan, meniscayakan, menyangatkan. La tarawunna, sungguh pasti niscaya kalian akan melihat. Apa yang dilihat? Al-Jahim. Al-Jahim ini nama neraka. Ya. Sesungguhnya kalau kalian tahu sebelumnya, balik lagi. Ini satu paket. Ini ayat ini agak perlu perhatian, logika. Surat Al-Takatsur ini perlu perhatian, urutan-urutan ayatnya perlu perhatian logis. Karena ininya flashback maju mundur. Flashback maju mundur dan ngajak kita mikir. Susunan katanya ya. Tadi saya ulang dari kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ojo ngono, mengko sira bakal ngerti. Sepisan meneh aja ngono, mengko sira bakal ngerti. Ngerti apa? Iki mundur. Apa tadi? Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Sesungguhnya kalau kalian itu yakin dengan pengetahuan kalian, kalian itu nanti akan melihat neraka. Artinya at-takasur, kalau kalian bermegah-megahan itu kudune sira ki ngerti dengan keyakinan pengetahuan bahwa kalau Anda itu nek sira kabeh itu bermegah-megahan, akeh-akehan bondo, iku kok bakale sira ki mung bakal nyemplung neng neraka gitu kan. Tetapi ini sifatnya ilmal yakin. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Nah, perhatikan logikanya ya. Seandainya kalian mengetahui neraka tadi dengan ilmal yakin, keyakinan pengetahuan, nantinya akhirnya kalian akan summa la tarawunnaha, kalian akan melihat jahim itu ainal yakin,
dengan keyakinan indera. Ain itu apa ain? Mata. Dengan mata kalian. Sini ada ilmal yakin. Perhatikan, ilmal yakin, al-jahim, ainal yakin. Apa maksudnya? Ya. Ya. Perhatikan kata kunci. Ilmal yakin. La tarawunna kalian akan melihat dengan ilmal yakin. Ilmu itu artinya apa? Tahu. Tapi yakin dengan ilmunya, pengetahuan. Apa yang diyakini dengan pengetahuan itu akan adanya al-jahim. Nah, mengko bakale sesuatu yang kalian pahami, ketahui dengan ilmu tadi akan ketemu ainal yakin. Kalau ain itu dengan mata. Itu bakal tenanan gitu. Jadi apa bedanya ilmal yakin sama ainal yakin? Ya, ilm itu mengetahui dari informasi. Mestinya kalau kita itu mendapatkan informasi tentang Islam itu ngajar ke apa toh, tentang azab, tentang ganjaran, tentang dan seterusnya, kudune kan kita tidak takasur kan. Nah, jadi kalau maknanya, kalau kalian itu mengetahui dengan keyakinan kalian, ilmu pengetahuan kalian itu tentang bagaimana Allah akan mengadab, kalian tentunya tidak takasur. Tetapi kalau keyakinan ilmu itu tidak kalian jadi laku, ya kan? Maka pengetahuan yang dulunya kalian ketahui tentang azab mungkin bakal kelakon. Itulah ainal yakin. Nanti di atas ainal yakin ada satu lagi namanya hakul yakin. Jadi ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin itu yakin berdasarkan informasi pengetahuan. Ainal yakin, yakin berdasarkan indera. Hakul yakin, yakin lebih dari sekedar indera atau mungkin lebih dari satu indera yang merasakan. Contohnya analoginya begini. Saiki lagi musim apa? Lagi musim panen apa sekarang di sini? Ora ono sing dipanen. Nah, panen rambutan misalnya. Griyane sinten sing rambutane paling subur? Nah, ngerti wae. Yakin? Nah, berdasarkan informasi rambutan yang namanya Pak Yusuyadi iki paling apik, paling jos. Informasinya siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan Mas Latif. Berdasarkan informasi dari Mas Latif, rambutan sing ana ning latare Pak Suyadi iki sak kampung Tanjung Gunung kene paling jos. Kita dapat informasi itu dan kita meyakini sumber informasinya valid. Itu namanya apa? Yakin dengan ilmu yakin. Oh, nang ngene Pak Suyadi rambutane jos. Kita percaya namanya ilmu yakin. Kenapa kita percaya? Karena sumber informasinya kita percayai. Itu namanya ilmu yakin. Terus, ana rambutan sing paling jos terus. Ayo diparani. Tembung. Nah, tekan gone. Tekan gone. Ternyata ceritanya itu tidak hanya isapan jempol. Tenan rambutane jos. Dengan ain, ya, dengan mata kita bisa melihat, elok tenan, ranum tenan, subur tenan, apa jenenge? Yes, pokoknya mantep lah, itu namanya ainul yakin. Nah, terus nek wis ainul yakin apa? Dipetiklah, dimakanlah. Ya kan, kalau tadi baru ainul yakin, ketok barangnya tapi orang dicipi. Setelah dimakan, tenan, enak tenan. Namanya hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, sama tadi tentang jahim, tentang ancaman neraka tadi. Yang seandainya kalian ketahui tentang ancaman itu, kalian pasti tidak akan takasur, tidak akan bermegah-megahan. Tetapi kalau pengetahuan kalian ke orang efek dan kalian tetap takasur, ya nanti kalian akan benar-benar ngerasake itu al-jahim, disiksa tenan. Summalatus alunna yauma idzin
'anin na'im. Dan sungguh pada hari itu, ya hari ketika semua amal diperhitungkan, kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian dapatkan. Jadi semua nikmat yang kita peroleh itu semua ditanya. Bahkan disebutkan orang kaya itu hisabnya paling lama. Maka jangan mau jadi orang ya, maksudnya itu. Maksudnya kita harus bertanggung jawab terhadap apapun yang kita peroleh. Pertanggungjawabannya apa? Pertanggungjawabannya berdasarkan ilmu yakin yang sudah diajarkan dari agama kita ini, yang sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian disimpulkan, diformulasikan dalam ilmu oleh para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita surat At-Takasur ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari menjadi pribadi yang suka sombong-sombong, suka merendahkan orang lain, dan suka berlomba-lomba dalam mengumpulkan materi. Wallahu a'lam. Saya kembalikan pada yang mandu acara. Mohon maaf banyak kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.